Angger ya tanyanya tetap watermarknya itu yang mahal itu tujuannya Bu. Ini enggak apa-apa. Oke. Iya, jadi itu anggap aja watermark ya. Watermark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ada di salah satu tempat yang keren unik sekali di Empang ya Bu ya. Dengan salah satu toko yang sangat menginspirasi, sangat menjadi sekali. Tepuk tangan buat Ibu Ina. Panggilnya Ibu Ina Bu? Boleh. Oke, luar biasa. Ini gak apa-apa Bu, pelanggan di sini Bu. Sebenarnya mah agak-agak gimana gitu. Merusak gitu, mohon maaf yang nggak ditiru teman-teman ya. Nah, jadi gitu kita aja. ada di sini belakang Empang. Tadinya mau ngesut jas Empang, cuman udah ada anak-anak ya udahlah. Jadi kita ada Empang, ada Ibu, ada Langga, ada anak-anak juga. Jadi kita sekarang ada di Lapak Baca gratis Rumah di Baca Empang. Motekar. Rumah Baca Motekar. Rumah Baca Motekar tiap hari Minggu Bu ya. Saya melihat kamera Bu. Ya, hai. Tiap hari Minggu di Taman Baca Motekar. Rumah Baca Motekar. Rumah Baca Motekar tepatnya di Empang. Ya. Teman-teman yang asli Sumedang pasti tahu Empang di mana. Dan sekarang view-nya udah keren sekali. Sekarang mah ada air. Dulu mah nggak ada, pulang sering kesini juga ada air. Sekarang alhamdulillah. Dulu ada, cuma karena ini masih temboknya tinggi, jadi nggak ada yang tahu gitu. Oh, bukannya pernah kering loh Bu? Sedikit, tapi selalu ada. Selalu ada. Oke. Jadi memang ini salah satu ikon Kota Sumedang. Tapi sebenarnya Belakang Gedung Negara. Belakang Gedung Negara. Oke. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Ina. Oh ya, hari ini kita disponsori oleh Basnas. Jadi ini ada kalender. Jadi mungkin ucapan perkenalan mungkin Bu ya, karena kini ketiga kalinya saya ketemu dengan Bu Ina. Ada bingkisan, udah Bu. Dari Basnas dikasih bingkisannya, udah akhirnya Langga sampaikan kepada Ibu. Ibu sebetulnya kalau untuk Lapak Baca itu apa sebenarnya sih Bu? Lapak Baca. Lapak Baca itu Bu. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapak Baca ini adalah salah satu program Rumah Baca Motekar ya, agar apa ya, menumbuhkan minat baca anak-anak gitu ya. Terus memanfaatkan buku-buku sarana yang sudah saya miliki daripada teronggok saja tanpa manfaat. Akhirnya ya sudahlah, dibuat anak-anak saja, bukan anak saya sendiri tapi anak-anak umum gitu. Kebetulan kita karpet ada, tempat ada, kenapa tidak gitu. Dimanfaatkanlah biar bermanfaat untuk semua gitu. Awalnya ini bukan baru pertama Rumah Baca Motekar Rumah Baca ini kita sudah buka dari 2010. Kita meminjamkan buku gratis ke masyarakat tuh tanpa biaya sedikit pun. Cuma mereka datang ke kita ke rumah pinjam baca gitu, atau dibawa pulang nanti dicatat gitu. Dengan 10 hari maksimal mereka meminjam terus dikembalikan gitu. Gratis itu tanpa biaya apapun. Intinya adalah biar buku kita bermanfaat, karena buku kita ada 3.000-an lebih buku koleksi pribadi. 3.000 buku. Itu sejak pandemi, jadi kita ya harus lebih ini nih biar buku makin bermanfaat. Akhirnya kita manfaatkan ini kawasan wisata Bebek Goes ini untuk kebetulan juga di depan rumah gitu. Jadi ya sudah dimanfaatkan. Jadi ini memang depan rumahnya Ibu Ina ada space yang luar biasa nyaman, gelar tikar, kemudian ada buku-buku. Dan ini anak-anak semua dari mana-mana berarti? Dari mana-mana yang lewat dipanggil, yang orang sekitar juga sering datang ke sini gitu. Di variasi kita sediain congklak, kita sediain Lego, pokoknya mengurangi, meminimalisir penggunaan gawai, gadget pada anak. Jadi gitu. Kita sebagai bentuk pengalihan fokus Bu ya, supaya anak-anak nggak terlalu kecanduan, nggak terlalu suka dengan gawai. Jadi kita siapkan fasilitas berupa permainan tradisional juga, selain baca buku-buku. Ya walaupun tidak bisa sama sekali menghilangkan kebiasaan gadget juga, karena sekarang sekolah daring ya, mau nggak mau kan pakai HP gitu, Zoom segala macam. Tapi lumayan lah seminggu sekali mah atuh gitu. Siap. Jadi kan
mengantisipasi dampak negatif ya Bu Iya. ya, mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan gawai. Ini mau sumber, ini serius Bu, Ibu punya koleksi 3. Koleksi pribadi saya nggak dari mana-mana. 3.000. Ya ada donatur teman gitu ya. Tapi mayoritas koleksi pribadi ada 3.000 lebih buku. Itu bukunya sumber dari mana Bu? Pribadi lah. Beli sendiri, Beli sendiri. pajang di rumah sendiri. Iya, dibaca. Kemudian di share. Jadi kalau saya dan si ayah dengan anak-anak kalau misalnya jalan-jalan tuh ke pameran buku. Beli buku sendiri, anak-anak boleh milih. Bisa 200-300 ribu sekali belanja. Luar biasa, berarti itu amazing sekali loh Bu. Karena kan di Kita zaman nggak punya apa-apa di rumah selain buku. Gagah. Dan itu justru malah bisa lebih bermanfaat loh Bu ya. Amin, amin, amin. Ada bukan kuat Bu ya. Jadi sebetulnya mah sebuah apa ya? Tolak ukur mungkin Bu ya, tapi hanya sepihak ini mah. Kalau kita ingin lihat bagaimana karakter seseorang, lihat berapa besar ukuran TV-nya dibanding dengan jumlah bukunya. Lamun TV lebih gede dibanding jumlah buku ya otaknya bersakit. Kita di rumah nggak punya TV. Mantap. Sudah bertahun-tahun. Sejak berapa ya? Awal-awal saya punya TV mah saat masih baru menikah aja pengen hiburan. Setelah punya anak mah udah ke anak jadi nggak ini TV. Betul. Jadi kita itu ada hal fenomena unik mungkin yang nggak temukan bahwa semakin besar TV semakin kurang rasa kebahagiaan seseorang. Semakin kurang rasa bercengkrama antar keluarga, semakin kurang untuk belajar. Mungkin ya. Mungkin itu pendapat Langga Bu nya. Jadi sebetulnya mah kalau kita ingin lihat karakter orang, lihat buku apa yang dia baca, berapa jumlah buku yang dia selesaikan gitu. Dan ketika Langga kenal dengan Ibu, keren luar biasa. 3.000 Bu ya? 3.000. 3.000. Dan itu sebetulnya mah dari 2010 ini sudah ada, tapi nggak di sini. Jadi kita awalnya bukunya koleksi pribadi aja. Saya suka baca, si ayah suka baca, dikumpulin. Ini tuh buku banyak banget ya. Kenapa nggak kita launching aja, soft launching lah istilahnya ya. Pasang aja spanduk rumah baca, datang orang-orang pada pinjem gitu. Itu aja, nggak perlu pakai seremonial sambutan RT RW enggak. Tapi ini 3.000 loh, ini 3.000-an bukunya, lebih malah. Itu bukunya apa? Itu teh data waktu tahun berapa? Sekarang udah lebih lagi. Itu teh memang majalah, buku toh atau apa Bu? Buku aja, majalah di luar itu. Buku-buku gabungan anak-anak dewasa kan. Saya dan suami mah orang organisasi, seneng baca buku psikologi. Ayahnya seneng sejarah, sastra. Ayahnya walaupun dari Unpad pertanian, jadi ada buku Unpad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada juga buku tentang yang lainnya. Nah, siap. Wilujeng Sumping. Jadi teman-teman, kita kedatangan teman-teman dari mana teh? Komunitas Ikro. Komunitas Ikro. Jadi terima kasih telah mampir di sini. Emang rutin tuh, Bunda? Ya, ini juga kita sama-sama pegiat literasi, jadi suka berkolaborasi. Mantap. Tepuk tangan buat komunitas Ikro. Luar biasa. Nanti kita collab ya, next time ya. Kita buat video bareng. Jadi berarti ini bukan hanya Ibu aja berarti di sini? Enggak, kalau tiap hari ini lapakan saya. Setiap hari Minggu di sini. Cuma edisi hari ini ada teteh-teteh dari komunitas Ikro. Edisi pekan ini plus Kang Langga yang datang ke sini. Jadi minggu depan nanti ada lagi bintang tamu siapa gitu. Ini Langga kagum loh. Jadi gini loh Bu. Banyak orang yang kan Ikro itu kita kan kadang menganggap sepele, tapi ketika digalakan seperti ini jadi gerakan moral sosial yang luar biasa loh, keren loh. Jadi memang hal anu kadang kita anggap masa bodoh cuek, ternyata banyak orang yang membutuhkan pada posisi itu. Jadi memang it's amazing loh Bu. Semoga ini jadi gerakan bukan hanya ada di di sini, semoga jadi gerakan di Sumedang yang juga. Lain gitu ya. Luar biasa. Ada kucing. Jadi ini natural ya, kita nggak ada set apa-apa. Kita betul-betul di sini langsung pasang kamera. Jadi amazing sekali. Tapi ini loh Bu, kita lanjutkan Bu. Untuk porsi yang 3.000 itu bukannya nggak kebayang, Ibu segede apa Bu? Jadi gini teman-teman, mungkin Langga agak aneh kok 3.000 cukup. 3.000. Iya, karena di rumah kita nggak ada barang lain selain buku, jadi cukup aja. Ya memang ya kalau barang lain yang urgen-urgen, yang penting-penting ada lah ya, misalnya
apa namanya? Perabot rumah tangga lah, bola. Ya, perabot rumah tangga nggak usah disebut lah. Terus suami juga buka usaha percetakan, ada beberapa printer gitu. Ya udah, yang kita nggak punya cuma furniture aja, sofa dan lain-lain itu nggak ada. Jadi di rumah tuh lesehan. Gitu. 3.000 buku. Jadi 3.000 buku mengelilingi kita. Di tengah kosongnya kita bisa baca-baca sambil duduk-duduk sambil makan, udah aja di situ gitu. Mana katanya? Nggak ada. Nanti Angga boleh lihat Bu koleksi buku Ibu, Bu? Boleh, Siap. tapi di dalam lagi banyak pekerjaan. Siap. Jadi memang nanti kita jadwalkan lagi, Bu. Ya, siap. Jadi memang Langga kan salah satu daya tarik ke Sumedang itu kan buku perpustakaan. Makanya Langga kenapa tinggal di Gang Ita itu karena dekat dengan perpustakaan. Gang Ita. Oh, dekat Pusda ya. Pusda. Nah, itu alasan Langga kenapa Langga milih Sumedang di Gang Ita karena dekat Pusda. Karena guru Langga SD pernah bilang bahwa buku adalah sumber ilmu, gudang ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Jadi itu ingat selalu gitu, Bu. Dekat di perpustakaan dan itu kan udah ribuan, Bu ya, buku. Oh, banyak banget buku. Dan itu semua itu ada di Ibu, di rumah Ibu. Dalam artian jumlah 3.000 itu. Perpustakaan Pusda Sumedang juga sudah mengetahui ada ini. Ada saya, ada rumah baca Motekar, ada tahu sudah. Karena saya suka ke sana juga gitu. Berarti memang ini kan ya jadi teman-teman kagum gitu ya. Jadi ada komunitas Ikro, ada literasi rumah baca Motekar. Rumah baca Motekar. Jadi memang kemana aja Langga gitu, Bu. Hello, ya? Kemana aja Langga punya anak gaul gitu tapi baru tahu gitu. Jadi memang ini hal yang istimewa, luar biasa di Sumedang sebagai penggiat literasi juga, Bu ya. Jadi memang ini hal-hal yang memang perlu kita perlu kita banyak orang tahu juga. Walaupun memang subscriber Langga sedikit tapi amazing sekali, Bu. Kok kepikiran, Bu, Ibu buka lapak buku baca gratis ini, Bu? Awalnya sejarahnya gimana, Bu? Ya gitu aja karena pandemi, karena buku awal 2010. Waktu awal-awal. Waktu itu bukan lapak tapi rumah baca. Gitu ya. Rumah baca ya itu tadi. Saya punya buku setelah menikah kan jadi digabung tuh banyak tuh. Awalnya mau koleksi pribadi, sebelum menikah pun saya suka baca, punya beberapa buku. Ayahnya lebih lagi, lebih bookaholic. Karena lebih suka baca gitu. Anytime anywhere lagi makan baca. Kemana-mana baca kayak amazing. Gitu. Jadi gabung banyak. Ya, ini buku harus bermanfaat nih, jangan berdebu, jangan koleksi rak buku kita juga banyak menyengaja kalau beli bikin rak buku karena untuk menampung buku-buku itu. Udah lama-lama ya udah kita soft launching aja. Soft launching artian yang nggak rame-rame tapi kita langsung pasang spanduk gitu. Banyak yang datang mahasiswa, ibu-ibu pada pinjam buku ke rumah. Ada yang nggak ngembaliin juga ada. Ada. Konsekuensi kita nggak ada biaya administrasi, nggak ada apa gitu ya. Teman-teman menyarankan pakai biaya pendaftaran atau enggak, kita asli gratis murni. Pinjam buku yang tebal-tebal hardcover segala macam kita pernah hilang juga. Buku karakter waktu awal-awal pendidikan karakter sedang booming kita punya bukunya, beli dan hilang itu. Aduh, ini teman-teman nih bagi yang pernah pinjam sama Ibu Ina, mohon untuk mengembalikan. Karena biar bukunya bermanfaat untuk orang lain. Lebih bermanfaat lagi. Saya juga percaya teman-teman menggunakan buku itu, tapi kita share juga kepada teman-teman yang lain yang belum baca. Jadi mohon untuk dikembalikan karena itu memang disebut wakaf, Bu ya. Jadi wakaf dari Ibu Ina untuk kepentingan bersama gitu. Jadi saya himbau, saya ajak teman-teman untuk ingat kembali, silahkan buku baca koleksi yang merasa itu bukan milik teman-teman, mohon segera dikembalikan kepada Ibu Ina biar manfaatnya lebih menyebar lagi. Kalau teman-teman udah mamaling, nyemputkan ilmu, nggak tahu lah itu untuk masalah dosanya, nggak tahu itu, Bu. Jadi memang karena jumlah banyak, jadi kan itu udah kesebut kena wakaf, udah investasi akhirat loh itu, Bu. Amin. Keren. Jadi sejak 2010. Sekarang 2021. 11 tahun. 11. Berarti Ibu menyaksikan anak-anak yang dulu awal di sini SD, tahu-tahu udah kuliah. Ada, Bu, teman-teman yang Ibu tahu dari kecil hingga sekarang besar, Bu? Dan dia sudah sekarang udah jadi tokoh ada. Ada. Siapa, Bu? Tahu nggak Riki Alamsyah? Oh, pernah. Ya. Tapi memang dalam konteksnya adalah beliau memang murid saya. Dulu kan saya ngajar SD.
saya ngajar bahasa Inggrisnya dan Ricky tuh murid saya gitu. Pas setelah sekian lama ketemu, beliau yang menginisiasi forum literasi Sumedang. Saya gabung di situ. Ricky, jadi saya ketemu bekas murid. Ya, dia udah lulus dari ITB kan. Luar biasa. Mungkin next day mungkin bisa dikenalkan. Nah, Bu. bisa tuh. Siap. Jadi memang Langgan juga butuh konten, Bu. Jadi kita Pasti. ada komunitas Ikro, jadi mungkin asal nanti kontennya konten bagus ya. siap. Jadi memang saya ngeharian ibu gitu supaya ibu mengenalkan Angga kepada mana gitu biar lebih besar lagi. Wih. Followernya lebih, subscriber banyak dan plus juga ini lebih tersebar lagi. Tapi seharusnya sudah menemukan setelah 7 tahun mah. Enggak lah Bu, kan 2020 Bu. Oh, 2020. Ya semoga ya, Oh, iya. luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Ina. Ya, apa? Jadi teman-teman kita itu ada, jadi Hati-hati masuk. kalau ada suara motor anggap wajar ya, ada motor, ada apa, ada karena kita memang ada di sisi jalan, langsung di lapak bacanya, jadi memang natural, nggak ada setting-settingan, langsung jadi. Ini udah berapa kali ini teman-teman tadinya itu apa sebut namanya? Ngaret, jadwal ngaret untuk karena anggap salah lihat jadwal. Jadi udah dari pagi aja kita lanjutkan, siap. Nah, itu harus diperbaiki teman-teman ya, manajemen waktu. Aduh ya Allah Gusti, siap Bu. Hai, kita lanjutkan Bu. Ya, ya. 2010 berarti kan Ibu menikah dengan si Bapak itu kumpulkan sekian ribu buku. Berarti rumah itu memang rumah buku aja berarti Bu ya, rumah buku. Karena mungkin sudah terlalu banyak, kita investasikan dalam artian kita wakafkan untuk kepentingan bersama. Akhirnya Ibu buka rumah baca Motekar. Ya. Oke, itu di mana sini juga sama Bu? Ya. Di sini juga sama. Awalnya di rumah pertama di Samoja di Pesanggerahan. Samoja itu di Pesanggerahan. Di situ cikal bakal rumah baca Motekar di situ. Nah, setelah di sini kita ini di garasi ini ya. Kita suka mendongeng tiap hari Kamis mendongeng. Jadi program Kamis mendongeng itu biar lebih menarik anak-anak baca. Kan kalau saya mendongeng, anak-anak, Bu, buku yang dibaca apa? Mau baca. Nah, akhirnya mereka cari sendiri, baca sendiri gitu. Jadi Kamis mendongeng tiap bulan puasa juga pagi dan sore lapak baca kayak gini. Tapi waktu itu di garasi rumah mereka pada baca, ngambil ngabuburit lah. Gitu. Nanti sesekali dalam entah 2 minggu sekali ada takjil gratis buat yang baca gitu. Berarti ini mah udah pahala akhirat unggul Bu ya. Amin. Ada yang memang support untuk takjilnya, ada yang support untuk bukunya. Kadang-kadang ada yang tertarik, Bu, maulah saya nyumbang takjilnya aja ada gitu. Jadi bukan semata dari saya sendiri juga, enggak. Sama-sama lah. Gitu. Luar biasa. Ada grupnya Bu? Nggak boleh gabung Bu? Nggak ada grupnya. Jadi emang betul-betul masing-masing tapi saling berkontribusi. Gitu aja. Luar biasa. Jadi memang Langga, ya alhamdulillahnya itu di YouTube Langga dipertemukan oleh orang-orang hebat. Amin. Luar biasa. Jadi teman-teman, saya ucapkan terima kasih juga buat semua yang telah collab. Itu semua adalah orang-orang hebat semua, betul. Tepuk tangan buat teman-teman semua, luar biasa. Berarti rumah baca Motekar awalnya di sini berarti Bu ya? Di sini berlanjut hingga sekarang 2021. Kalau untuk buka lapaknya ini tahun berapa mulainya Bu? Kalau buka lapak di sini aja mah baru 3-4 kali. Tapi kan kalau di rumah sudah sering. Saya baru kepikiran ini karena di sini sering banyak anak muda yang ngumpul untuk mengimbangi lah. Jadi ngumpul bermanfaat ya mendingan ini gitu. Kalau daripada nongkrong puguh gitu kan. Ini keren loh Bu. Jadi orang yang kan sini banyak. Ini bisa jadi lintas organisasi, lintas orang. Kita bisa sharing, kita bisa buat gerakan, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini keren, salut. Semoga nanti lama-lama setelah melihat itu kita akan kepikiran untuk ide yang lain gitu, yang lebih meraup semua kalangan, bukan hanya anak-anak aja gitu. Semoga ini hanya sebatas loncatan awal untuk di Sumedang. Untuk langkah yang lebih besar. Jadi mungkin kita di sini katakan sudah punya pusda Bu ya. Punya pusda. Tinggal mungkin bagaimana caranya meningkatkan minat bacanya. Nah, itu geliat pusdanya juga harus ditingkatkan. Mungkin kan kehadiran orang tiap hari ke pusda juga mungkin belum terlalu menggembirakan ya. Kesannya itu kalau Langga main ke pusda itu just untuk baca, bukan untuk share. Padahal sebetulnya mah ketika kita di sini udah baca buku, kalau bahasa apa sih Kang sering
Review buku teh, Bu? Diskusi buku, bedah buku. Bedah buku. Jadi satu orang baca bab berapa, satu orang baca berapa. Jadi per minggu kita bisa membaca satu buku, bahkan lebih. Iya, karena dibantu bareng-bareng teh membahas. Gitu. Ini Bu diskusi apa, ini bab berapa, sekian, masalahnya apa, solusinya apa, ceritanya kumaha. Jadi orang akan lebih berkembang di sana. Luar biasa. Kemudian ini Bu, kalau untuk sebetulnya kan gini Bu, Langga kan ini pertama kali 3 lah mungkin ya. Karena kan teman-teman saya ketemu dengan Ibu Ina itu di Bu Ayuna di TDA 2000 lupa lagi ya 2000 berapa sebelum corona aja 2018 lah Bu, 2018 mungkin. Kontak-kontakan ketemu lagi di Cimanggung. Waktu itu Ibu Ina lagi ngasih psikososial sumbangan juga Bu ya. Kemudian kontak-kontakan lagi di Facebook juga nyambung ya. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi. Jadi memang Langga nggak tahu Ibu sebetulnya nama siapa. Kemudian yang Langga tahu Rumah Baca Motekar dan itu amazing. Tapi mungkin begini Bu, sebetulnya kalau latar belakang Ibu dari mulai greget dengan buku itu memang awalnya kumaha Bu? Ya karena memang suka baca aja. Dari kecil juga Bu? Dari sebelum menikah memang suka baca. Memang saya juga guru dulunya. Terus punya cita-cita pengen ya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa lah ya gitu. Terus ya udah terus aja sampai sekarang, sampai menikah punya anak. Memang suka baca. Awalnya suka baca. Punya buku-buku untuk pribadi awalnya, makan resep gitu, ada pameran buku beli 1-2 biji dulu sebelum menikah juga itu. Nah setelah menikah bawa anak ini lebih banyak lagi buku yang dibeli gitu. Gitu aja. Jadi mungkin memang Ibu dari kecil suka baca buku, ketemulah dengan si bapak yang memang suka baca buku, gitu. Dengan masing-masing bawa buku disatukan menjadi Rumah Baca Motekar dari 2010 hingga sekarang dan seterusnya. Semua amin, bismillah. Jadi memang ini amazing loh Bu. Ibu sudah menjadi salah satu udah pasti tokoh literasi gitu Bu. Karena memang jarang loh Bu ada sebut saja orang tua Bu yang masih mau menjadi orang tua bagi anak-anak, bukan anaknya di luar rumah. Kebanyakan orang tua itu di rumah punya anak beres. Kadang anak merasa nggak nyaman di rumah, akhirnya dia mencari orang tua lain di luar rumah. Kalau memang dia ketemu dengan yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau ketemu yang kurang bagus ya endingnya kurang bagus juga ya, gitu Bu. Betul. Dan Ibu terima kasih telah menjadi orang tua kita bersama Bu. Amin, amin insyaallah. Jadi dengan adanya pembukaan dari Langga ini Bu ya, kan ini hanya sebatas awal teman-teman. Ada nextnya kita Langga juga ingin tahu bagaimana istimewanya Rumah Baca Motekar, kemudian juga bagaimana latar belakang Ibu Ina dan juga teman-teman semua. Jadi ini hanya pembuka aja. Jadi memang kagum gitu Bu Langga, kenapa baru sekarang gitu. Kemana aja loh nggak setelah sekian tahun di Sumedang, kemana aja gitu. Ketika banyak orang yang udah berprestasi, yang orang hebat, alhamdulillah sekarang Langga ketemu sekarang. Bu, untuk the next-nya apa Bu? Untuk ini Bu, untuk sebetulnya untuk jadi kan Sumedang itu buku banyak, pusda banyak, tapi minat baca itu kurang. Iya betul. Sebentar. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu ingin sampaikan mungkin Bu agar bisa meningkatkan minat baca? Ya, sebenarnya susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang untuk menemukan minat baca. Boro-boro ke orang lain, ke anak sendiri juga gitu. Jadi bukan tanpa tanpa tantangan, tanpa kendala. Apalagi saya juga punya anak yang anak saya harus juga senang baca gitu. Tapi ya dengan usaha terus-menerus, step by step, sedikit-sedikit, masa atuh ya dan plus doa gitu ya. Plus doa biar tergerak agar semakin senang, semakin banyak orang yang baca lah gitu. Ya, jadi kan sekarang ini kan orang-orang kalau baca informasi itu cuma satu sumber gitu ya, dan hanya mengandalkan dari internet atau apa. Padahal kan internet hanya seberapa persennya dari misalnya dari buku gitu kan. Jadi harus lebih banyak lagi mencari informasi biar tahu, biar menjadi cerdas, biar tidak bodoh gitu.
Jadi memang lebih meningkatkan wawasan ya Bu ya. Iya, meningkatkan wawasan agar kita tidak dibodohi oleh bangsa lain, oleh manusia lain gitu, menjadi lebih cerdas gitu. Ya Bu, jadi memang teman-teman gini lah, sedikit informasi bagi teman-teman semua. Ini mohon maaf ulang menyesuaikan duduknya Bu. Jadi bagi teman-teman semua ya, kita itu sekarang ada gelombang modernisasi Bu. Jadi orang itu sekarang mah lebih cenderung nonton dibanding dengan baca. Iya, betul. Kalau nonton itu kan sebenarnya ini teman-teman ya, kalau nonton itu kan ada dua submodalitas atau bahasa kerennya itu panca indera. Yang otomatis aktif itu adalah mendengar dan berbicara. Tapi dikarenakan durasi terlalu cepat, jadi hanya sebatas tahu. Hanya sebatas tahu, paham, dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita baca, itu adalah kita menganalisis. Nah, itu yang kerennya di sana. Betul. Bedanya antara manfaat membaca buku dengan kita hanya mendengarkan cerita dari YouTube gitu Bu ya. Endingnya justru malah hanya tahu informasi tanpa bisa menganalisis. Iya, nanti juga insya Allah nanti saya tiap pekan ini ya, tiap pekan ini selalu ada program khusus berikan diskusi buku, sharing buku. Plus nanti ketika bulan puasa juga, bulan Ramadan sudah akan dibuat jadwalnya gitu, menjelang ngabuburit ya. Diskusi buku dan supaya teman-teman bisa yang hobi baca boleh juga bergabung. Misalnya saya punya buku menarik mau presentasi di sini bisa. Jadi nggak hanya dari saya sendiri. Gitu. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Bu Ina. Ibu terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya terakhir sih, ayo kita sama-sama lakukan apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan sekecil apapun, sesering mungkin, karena kita tidak tahu lewat pintu kebaikan yang mana kita akan masuk surganya. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan buat Ibu Ina. Ibu, thank you ya Bu ya telah memberikan kesempatan bagi Langga. Karena sekali lagi ini hanya awal. The nextnya Langga mohon izin Bu untuk tahu bagaimana koleksi Ibu buku, kemudian juga kegiatan dan lain-lain. Semoga bisa memberikan share yang luar biasa bagi teman-teman semua. Amin. Ibu thank you, luar biasa. Teman-teman terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilihat ya. Hai, hapunten ya. Mau saya something nggak sama YouTube? Mau bilang apa? Mau ada yang ingin sampaikan nggak? Udah copot ya Lang. Udah Bu. Namanya apa? Langga Kusuma. Langga Kusuma. Yuk orang foto sama dulu. Kusuma. Ya. Mau saya something nggak nanti buat kenang-kenangan di YouTube?